Kali ini saya akan membahas tentang penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah. Jadi di sini bisa kita baca bahwa kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah itu sering kita jumpai pada seseorang. Kelainan dan penyakit tersebut itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama adalah faktor keturunan atau genetik. Kemudian yang kedua itu karena adanya kerusakan pada sistem peredaran darah. Dan masih ada faktor-faktor lain yang mungkin belum diketahui. Penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah yang akan kita bahas kali ini ada 5. Yang pertama adalah anemia, kemudian yang kedua adalah thalassemia, kemudian yang ketiga adalah hemofili, kemudian yang keempat adalah leukemia, kemudian yang kelima adalah hipertensi. Sekarang kita bahas dari anemia terlebih dahulu. Anemia itu sering disebut sebagai penyakit kurang darah. Kurang darah ini terjadi karena kandungan hemoglobin dalam sel darah merah itu rendah atau disebabkan karena berkurangnya sel darah merah. Berkurangnya kandungan hemoglobin dapat disebabkan karena makanan yang kurang mengandung zat besi. Kemudian untuk berkurangnya sel darah merah itu biasanya sering terjadi pada penderita penyakit malaria. Hal ini dikarenakan Plasmodium sebagai penyebab penyakit malaria itu memakan sel darah merah. Demikian pula penderita penyakit cacing tambang yang sering mengalami anemia. Kemudian yang kedua adalah thalassemia. Thalassemia itu merupakan penyakit yang diturunkan. Thalassemia itu sering terdapat pada bayi dan anak-anak. Pada penderita thalassemia, daya ikat sel darah merahnya itu terhadap oksigen itu sangat rendah karena kegagalan pembentukan hemoglobin. Penderita thalassemia berat itu biasanya membutuhkan transfusi darah setiap bulan. Yang ketiga adalah hemofili. Hemofili merupakan penyakit yang menyebabkan darah sukar sekali untuk membeku bila terjadi luka. Kelainan ini disebabkan oleh faktor keturunan atau genetik. Kelainan hemofili ini tidak dapat diobati, tetapi dapat dicegah. Penderita hemofili ini harus menghindari terjadinya pendarahan agar darah tidak mengalir terus. Yang keempat adalah leukemia. Leukemia atau yang biasa disebut dengan kanker darah adalah penyakit bertambahnya sel darah putih yang tidak terkendali. Berikut adalah beberapa gejala dari leukemia. Yang pertama adalah demam, kedinginan, dan gejala seperti flu. Kemudian yang kedua badan lemah, sakit kepala. Kemudian yang ketiga sering mengalami infeksi. Kemudian yang keempat kehilangan berat badan. Kemudian yang kelima berkeringat terutama pada malam hari. Kemudian yang keenam adalah nyeri tulang atau sendi. Sampai saat ini belum diketahui secara pasti penyebab dari leukemia. Namun para peneliti menduga penyebab leukemia antara lain adalah radiasi energi tinggi. Misalnya bom nuklir, bahan kimia benzena yang mengenai seseorang dalam jangka waktu yang lama. Kemudian keadaan genetik seseorang, misalnya penderita sindrom Down lebih banyak menderita leukemia dibandingkan dengan orang normal. Kemudian penyakit yang kelima adalah hipertensi. Hipertensi ini disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi di dalam arteri. Hipertensi atau tekanan darah tinggi itu terjadi bila nilai ambang tekanan sistolik antara 140 sampai 200 mmHg. Dan nilai ambang tekanan diastolik antara 90 sampai 110 mmHg atau lebih. Beberapa penderita tidak menunjukkan gejala-gejala akibat tekanan darah tinggi, namun beberapa orang ada yang mengalami gejala-gejala, yaitu sakit kepala, napas pendek, dan penglihatan kabur. Penyebab dari hipertensi ini berkaitan dengan umur, kegemukan, dan keturunan.
Pada video selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi darah. Jadi untuk lebih jelasnya tentang fungsi darah, Anda bisa klik videonya di sebelah kiri video ini.